Selamat datang pada pembelajaran online. Saya Erna Suryandari dari P4TK Bidang Bisnis dan Pariwisata akan menyampaikan materi tentang administrasi transaksi. Materi administrasi transaksi adalah bagian dari mata diklat pemasaran yang dilaksanakan pada P4TK Bidang Bisnis dan Pariwisata di Jakarta. Adapun tujuan pembelajaran adalah peserta dapat menjelaskan pengertian administrasi perusahaan, dapat menjelaskan pengertian transaksi, menjelaskan pengertian administrasi transaksi, dan menjelaskan manfaat administrasi transaksi. Selanjutnya, peserta dapat menyelenggarakan administrasi transaksi. Materi administrasi transaksi mempunyai pokok bahasan, yaitu 1. Pengertian administrasi perusahaan, yang kedua pengertian transaksi, yang ketiga pengertian administrasi transaksi, dan yang keempat adalah manfaat administrasi transaksi. Selanjutnya adalah cara menyelenggarakan administrasi transaksi. Kita menginjak pada pokok bahasan pertama, administrasi transaksi. Bagaimana pengertian administrasi perusahaan? Adalah pencatatan segala sesuatu tentang kejadian yang dilakukan secara kronologis dan teratur. Adapun yang dimaksud dengan pencatatan antara lain menghimpun, yaitu mengumpulkan segala sesuatu keterangan yang pada awalnya adalah berserakan sehingga dapat bermanfaat bagi perusahaan. Selanjutnya adalah mencatat. Mencatat adalah membukukan berbagai transaksi atau berbagai keterangan. Mengolah. Mengolah artinya adalah memperbanyak, menyalin, atau membuat informasi menjadi baru sehingga lebih bermanfaat. Selanjutnya adalah menggandakan, memperbanyak dengan berbagai metode atau cara, mengirim, menyampaikan dari pihak yang satu ke pihak yang lain, dan menaruh, kegiatan meletakkan di tempat tertentu dengan maksud untuk mudah ditemukan kembali. Pokok bahasan selanjutnya adalah pengertian transaksi. Transaksi adalah segala sesuatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta kekayaan perusahaan. Materi selanjutnya adalah pengertian administrasi transaksi. Adalah suatu kegiatan untuk mencatat perubahan-perubahan posisi keuangan sebuah perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan cara atau metode tertentu sehingga menghasilkan pencatatan yang dikomunikasikan kepada pihak lain. Pokok bahasan selanjutnya adalah manfaat administrasi transaksi. Antara lain memantau kegiatan perusahaan. Memantau dalam hal ini bagi pimpinan perusahaan ingin mengetahui sampai di mana perkembangan perusahaan, maka dia dengan melihat pencatatan dokumen hasil dari administrasi transaksi. Mengevaluasi kegiatan perusahaan, mengevaluasi dari data-data dokumen perusahaan dari periode yang sebelumnya akan dievaluasi untuk membuat program selanjutnya. Selanjutnya berkaitan dengan mengevaluasi adalah menyusun program pengembangan usaha. Dan administrasi transaksi juga sangat bermanfaat untuk mengamankan perusahaan dari risiko-risiko kehilangan, korupsi, dan sebagainya. Selanjutnya memudahkan komunikasi dengan pihak luar, baik dengan rekanan, konsumen, instansi pemerintah maupun supplier sebagai penyuplai bahan baku. Manfaat selanjutnya adalah memudahkan pelayanan purna jual kepada konsumen. Itulah manfaat daripada administrasi transaksi. Pokok bahasan selanjutnya adalah cara menyelenggarakan.
Cara menyelenggarakan administrasi transaksi tidak terlepas dari bagaimana mencatat, yaitu dengan sistem pencatatan administrasi transaksi. Di sini sistem pencatatan administrasi transaksi dibagi menjadi dua, sistem pencatatan terus-menerus yang dilakukan secara kontinu dan sistem pencatatan secara periodik. Cara menyelenggarakan administrasi transaksi juga tidak terlepas dari jenis-jenis transaksi. Transaksi apa? Maka terbagi menjadi dua, transaksi intern, yaitu transaksi yang hanya melibatkan bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua adalah transaksi ekstern, yaitu transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Setelah kita mengetahui jenis transaksi dan sistem pencatatan transaksi, maka kita harus mengetahui alur transaksi. Alur transaksi terbagi menjadi 5, alur transaksi pembelian, alur transaksi penjualan, alur penjualan kredit, alur penerimaan kas, alur pengeluaran kas. Selanjutnya kita akan mengetahui alur transaksi pembelian. Alur transaksi pembelian diawali dari permintaan dari bagian penjualan, kemudian proses selanjutnya mengirimkan surat pesanan kepada supplier, selanjutnya perusahaan menerima barang dan sekaligus memeriksa barang sesuai dengan pesanan. Setelah menerima barang, perusahaan akan membayar dengan sejumlah uang sesuai dengan transaksi. Alur selanjutnya adalah alur transaksi penjualan tunai. Alur transaksi penjualan tunai dimulai dari permintaan pelanggan baik secara lisan maupun tertulis. Setelah itu, perusahaan akan membuat invoice atau daftar kiriman barang. Setelah membuat invoice, perusahaan menerima pembayaran dan membuat transaksi. Setelah menerima pembayaran, baru kemudian perusahaan mengirimkan barang. Proses selanjutnya adalah alur transaksi penjualan kredit. Alur transaksi penjualan kredit dimulai dari permintaan pelanggan baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya adalah membuat aplikasi kredit dalam bentuk form. Kemudian perusahaan membuat surat perjanjian kredit dan bukti transaksinya. Proses selanjutnya baru pengiriman dan penyerahan barang. Alur selanjutnya adalah penerimaan kas. Alur penerimaan kas dimulai dari transaksi penerimaan tunai atau penerimaan pembayaran kepada perusahaan. Kemudian perusahaan menghitung jumlah transaksi dan selanjutnya menerima pembayaran, baru kemudian perusahaan membuat bukti transaksi. Dan alur yang terakhir adalah alur pengeluaran uang kas. Alur pengeluaran uang kas diawali dari transaksi pembelian atau pembayaran yang dilakukan perusahaan. Kemudian perusahaan menerima bukti transaksi dan melakukan pembayaran, dan yang terakhir menerima bukti transaksi. Setelah kita menyampaikan materi, maka evaluasi pertama, maka pertanyaannya adalah sebutkan macam-macam kegiatan dalam administrasi perusahaan. Dan jawabannya adalah menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menaruh atau meletakkan terhadap semua dokumen perusahaan. Evaluasi yang kedua, pertanyaannya adalah jelaskan pengertian transaksi. Dan jawabannya adalah segala sesuatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta kekayaan perusahaan, seperti menjual, membeli, membayar gaji, dan sebagainya. Selanjutnya, sesuai dengan pokok bahasan ketiga adalah evaluasi 3. Pertanyaannya adalah jelaskan pengertian administrasi transaksi. Dan jawabannya adalah kegiatan untuk mencatat perubahan-perubahan posisi keuangan sebuah perusahaan yang dilaksanakan
secara kronologis dengan metode atau cara tertentu sehingga hasil pencatatannya dapat dikomunikasikan dengan pihak lain. Evaluasi 4, pertanyaannya adalah jelaskan manfaat administrasi transaksi dalam kegiatan penjualan. Jawabannya 1. Memantau dan mengevaluasi kegiatan perusahaan. Yang kedua, menyusun pengembangan usaha. Yang ketiga, mengurangi resiko perusahaan dan memudahkan komunikasi perusahaan kepada pihak luar. Evaluasi 5, pertanyaannya adalah sebutkan beberapa alur transaksi dalam administrasi transaksi. Jawabannya adalah alur transaksi pembelian, alur transaksi penjualan tunai, alur penjualan kredit, alur penerimaan kas, dan alur pengeluaran uang kas. Dan selesai materi ini, maka dapat kita simpulkan bahwa administrasi transaksi itu adalah sangat penting bagi perusahaan, digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan perusahaan. Bisa untuk menyusun program pengembangan usaha dan mengurangi risiko perusahaan dan memudahkan komunikasi dengan pihak luar. Demikian materi ini saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.